Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, NIM 1931041198, kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang drop shot dalam bulu tangkis. Pertama-tama yaitu marilah kita mengetahui yaitu pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis yaitu permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola, yaitu atau biasa dikenal dengan bulu, yaitu menangkisnya dengan raket. Jadi bulu itu ditangkis dengan raket, itu dinamakan permainan bulu tangkis. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Jadi koknya itu terbuat dari bulu-bulu hewan unggas seperti bulu ayam, yang bulu tangkis yang bulunya itu jumlahnya 16 bulu baru ditempelkan di gabus, kurang lebih seperti itu. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok sehingga bisa melayang melewati net. Itu tujuan dari permainan bulu tangkis, yaitu memukul kok hingga melewati net. Kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Jika bola menyentuh lantai lawan kita tersebut, maka poin untuk kita. Bulu tangkis itu memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar menguasainya. Jadi permainan ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena permainan ini juga butuh yang namanya tenaga fisik. Yang fisik itu yang utama, dan juga kerja keras, karena ini tuh permainan yang tidak mudah. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Jadi di bulu tangkis itu terdapat juga beberapa peraturan yang susah untuk dijalani. Ya, selanjutnya kita menuju ke sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton host mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Jadi waktu itu belum ada net, jadi waktu itu masih memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat pada tahun 1850-an, dan orang yang
mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Jadi badminton tersebut berasal dari nama istana di Inggris waktu itu yang mengadakan pertandingan tersebut. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1950-an. Salah. Pada sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau sekitar setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan badminton yang cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Jadi baru setelah kemerdekaan badminton itu mulai berkembang, dan disitulah banyak muncul atlet-atlet yang ingin bermain bulu tangkis di kancah internasional, nasional maupun internasional. Di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yaitu PBSI, yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet mancanegara. Jadi di permainan badminton lah Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, Asia maupun Eropa maupun di dunia. Jadi itulah mungkin mengapa badminton banyak disukai di nasional atau Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan ke peraturan bulu tangkis. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Di bulu tangkis itu perlu juga dilakukan yang namanya dipersiapkan yang namanya perlengkapan karena kita tidak bisa memulai pertandingan kalau tidak ada perlengkapan yang disediakan. Yang pertama yaitu raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Jadi panjang raket itu sekitar 68 dan lebarnya yaitu 22 cm. Panjang kepala raket area senar yaitu 28 cm, yaitu area senar, dan lebarnya 22 cm di area senar. Aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Dengan berat raket tersebut beratnya itu tidak lebih dari 150 gram atau bisa pun dibawanya. Yang kedua yaitu kok atau bulu. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus yang berdiameter. Jadi bulu itu ditancapkan 16 bulu ditancapkan ke gabus yang telah dimodifikasi yang berdiameter 25 cm sampai 28 cm. Selanjutnya itu berat standar kok adalah 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi koknya antara 64 sampai 74 mm.
Yang kedua yaitu jumlah pemain. Terdapat 3 kategori dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan biasa dimainkan oleh putra dan putri. Itu yang namanya tunggal. Yang kedua yaitu ganda, permainan ganda, yaitu terdiri dari 2 orang, baik maupun putra dan putri. Yang ketiga yaitu ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang atau terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri, atau bisa disebut disatukan antara putra dan putri. Yang ketiga yaitu penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Jadi sebelum melakukan pertandingan, biasanya dilakukan dulu yang namanya lempar koin atau biasa disebut diundi. Undian ini menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi siapapun yang memenangkan 2 babak langsung, maka itulah yang menjadi pemenang. Jadi permainan bulu tangkis tersebut bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Jika masing-masing memenangkan 1 babak, maka babak ketiga harus dilakukan. Itu yang menjadi penentu siapa yang memenangkan pertandingan tersebut. Baiklah, kita langsung menuju ke materi yang ingin saya sampaikan, yaitu teknik drop shot. Pengertian drop shot adalah pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya hanya pada posisi raket pada saat akan melakukan pukulan. Jika smash dilakukan dengan penuh kekuatan, maka drop shot atau sentuhan yang halus. Drop shot itu tidak seperti smash. Kalau smash itu menggunakan hampir seluruh kekuatan untuk memukul kok. Kalau drop shot yaitu hanya sentuhan halus agar pelawan ketipu. Drop shot hanya dipukul dengan dorongan atau sentuhan yang halus. Drop shot yang baik dilakukan jika jatuhnya shuttlecock dekat dengan net dan tidak melebihi garis ganda. Drop shot yang dilakukannya jatuhnya itu di dekat net, itu disebut drop shot yang baik. Apabila shuttlecock yang kita pukul jatuhnya itu dekat net dan tidak melewati garis ganda. Pukulan drop shot memiliki karakteristik yang unik. Jatuhnya shuttlecock mesti dekat dengan jaring di daerah lawan. Pukulan drop shot ini harus jatuhnya itu shuttlecock mesti dekat dengan jaring di daerah lawan atau netnya yang ada di dekat lawan.
Faktor posisi tubuh, pegangan raket, gerakan kaki, dan perpindahan berat badan yang harmonis pada saat memukul menjadi faktor yang menentukan. Drop shot akan semakin mematikan jika dipadukan dengan gerak tipu. Jadi drop shot akan sempurna jika ditambahkan juga gerakan-gerakan tipu sehingga mengecoh lawan. Selanjutnya yaitu tahap melakukan drop shot. Yang pertama yaitu posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Pegangan raket dengan posisi menyamping badan, yaitu badan kita menyamping atau bahu kita menyamping. Genggam raket dengan rileks, tidak perlu dengan keras, yang penting rileks. Upayakan bergerak cepat untuk mendapatkan posisi. Badan berada di belakang shuttlecock. Pergerakan kita harus cepat agar mendapatkan posisi badan berada di belakang shuttlecock agar bisa melakukan drop shot. Pukulan raket dengan posisi tangan lurus, dorong atau sentuh shuttlecock dengan lurus. Arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan. Mengarahkan shuttlecock tersebut melengkung ke kanan. Jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Jika melakukan forehand, sebaliknya juga ingin melakukan cara yaitu ke kiri jika ingin melakukan backhand. Posisi akhir raket mengikuti arah bola. Posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Jadi perhatikan gerak langkah kalian sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan dalam melakukan teknik drop shot tersebut. Pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Jadi pukulan ini itu gerakannya sama seperti smash tapi secara halus dan disertai dengan gerakan-gerakan tipu. Jenis pukulan drop shot. Jenis pukulan pada drop shot. Yaitu ada dua jenis pukulan drop shot. Ada dua jenis pukulan drop shot yang biasa dikenal dalam permainan bulu tangkis, yaitu slow drop shot dan fast drop shot. Slow drop shot dan fast drop shot. Slow drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan tenaga sembarangan yang halus dan pelan hingga kok benar-benar jatuh di daerah net lawan. Jadi pukulannya secara halus dan pelan hingga kok itu benar-benar jatuh di dekat net lawan. Sedangkan fast drop shot
dilakukan dengan tenaga sembarangan yang halus tapi agak bertenaga, hingga kok meluncur cepat tapi tidak terlalu kuat. Sedikit bertenaga tapi tidak terlalu kuat seperti melakukan smash. Selanjutnya yaitu cara melatih teknik drop shot. Caranya yaitu cara melatih teknik drop shot yaitu: 1. Berdirilah di tengah lapangan atau di daerah belakang lapangan. Yang kedua, mintalah teman Anda atau mungkin Anda sendiri. Jika punya teman, mintalah bantuan kepada teman Anda ataupun keluarga Anda. Apabila waktu itu tidak ada, maka Anda bisa melakukannya dengan sendiri. 3. Lakukan hitting position, lalu bergeraklah seolah akan melakukan smash. Cobalah bergerak seperti ingin melakukan smash. Yang keempat, pada saat hendak memukul, maka lakukan perkenaan kok dengan raket. Lakukan perkenaan kok dengan raket secara halus, seperti dipelitir atau dikikis. Perhatikan saat memukul, tangan dan kaki kanan masih berada di belakang kaki kiri, dan setelah memukul, tangan dan kaki kanan sudah berada di depan kaki kiri. Usahakan kok yang Anda pukul jatuh persis di dekat net lawan. Jadi usahakan kok yang Anda pukul tersebut persis jatuh di depan net lawan. Yang terakhir yaitu lakukan teknik ini berulang-ulang hingga Anda benar-benar mendapatkan gerakan pukulan yang benar. Jadi usahakan melakukan ini berulang kali agar Anda dapat melakukannya dengan benar, atau gerakan Anda sudah itu benar-benar sempurna. Marilah kita lihat contoh beberapa gambar teknik drop shot. Terdapat 5 gambar yang kita lihat. Yang pertama, Adapun praktek video yang saya buat yaitu teknik drop shot. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pam, NIM 19 1108 kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik drop shot dalam bulu tangkis.
Baiklah, itu tadi video praktek yang saya buat. Terakhir yaitu saya kan menjelaskan manfaat dari permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan paru-paru. Yang kedua, membantu menyembuhkan hipertensi atau tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi resiko diabetes. Yang keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Yang kelima, meningkatkan fungsi jantung agar lebih baik. Yang selanjutnya, meningkatkan refleks, kecerdasan, dan produktivitas. Selanjutnya, mengatasi stres. Apabila Anda sering stres, disarankan Anda melakukan permainan bulu tangkis. Yang selanjutnya, meningkatkan fungsi kognitif. Itulah beberapa manfaat dari bulu tangkis. Mungkin itu sajalah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.